Hibah seharusnya bukan merupakan jalan untuk membagi warisan. Namun masyarakat seringkali menggabungkan dua peristiwa tersebut dengan membuat akta hibah untuk membagi warisan. Apakah bisa? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valenta Audrey Sisibuya dengan NPM 24063790054. Saat ini saya akan membahas tentang tugas akhir berupa tesis saya yang berjudul Pembatalan Akta Hibah Hak Atas Tanah yang dibuat untuk pembagian warisan kepada ahli waris. Hibah dan pewarisan merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering terjadi pada masyarakat. Namun seringkali masyarakat tidak memahami konsep dari hibah dan pewarisan sendiri dengan menggabungkan dua peristiwa tersebut, yaitu hibah dan pewarisan. Karena memang pada dasarnya pelaksanaan peralihan hak atas tanah berupa hibah ataupun pewarisan itu merupakan peralihan hak atas tanah yang tidak memerlukan imbalan. Contohnya dalam simulasi dari kasus ini. Tesis saya menganalisis sebuah kasus simulasi di mana ada seorang, sebut saja Tuan A, ingin memberikan objeknya kepada anaknya yaitu Nyonya C melalui jalan hibah. Namun objek tersebut merupakan harta bersama istrinya yang telah meninggal. Namun pembagian dari warisan atas objek warisan yang ditinggalkan oleh Nyonya B belum dilakukan. Tuan A mengambil jalan untuk melakukan hibah atas objek tersebut karena objek tersebut terdaftar atas nama Tuan A. Pelaksanaan hibah tersebut dilakukan di hadapan PPAT dengan membuat akta hibah PPAT. Namun seiring berjalannya waktu, Tuan A ingin membatalkan akta hibah tersebut dengan alasan akta hibah tersebut bertentangan dengan pasal 1668 KUH Perdata dan surat keterangan waris. Perlu diketahui terlebih dahulu, hibah dan pewarisan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan-perbedaannya adalah yang pertama, hibah dilakukan ketika pemberi hibah atau milik objek hak atas tanah tersebut masih hidup. Sedangkan pewarisan dilakukan ketika terjadi peristiwa kematian seorang pemilik objek atau biasa disebut dengan pewaris. Yang kedua, hibah dilakukan dengan kehendak dari pemberi hibah atas objek atau siapapun yang ingin dia berikan sebuah objek tersebut melalui hibah. Sedangkan dalam pewarisan dilakukan atas seluruh objek harta peninggalan yang ditinggali oleh pewaris, termasuk hak dan kewajiban dari pewaris. Yang ketiga, hibah dilakukan di hadapan PPAT dengan membuat akta PPAT, sedangkan dalam pewarisan perlu dibuat surat keterangan waris di hadapan notaris. Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan hibah untuk pembagian warisan itu tidak dapat dilakukan karena hibah dan pewarisan pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan dalam satu kesatuan dalam suatu peristiwa hukum. Nah, dalam kasus tersebut, objek tersebut merupakan harta bersama yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang salah satu pasangannya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, seharusnya perlu dilakukan terlebih dahulu pembagian warisan atas pasangan yang telah meninggal. Setelah itu, baru bagian yang telah menjadi objek warisan tersebut dapat dibagi kepada ahli waris. Setelah itu, apabila dalam kasus ini Tuan A ingin memberikan bagiannya untuk anaknya, itu dapat dimungkinkan untuk dilakukan karena pelaksanaan pembagian warisan telah selesai dilakukan dan bagian tersebut adalah murni milik dari Tuan A sendiri. Kesalahan pemahaman lainnya yang terjadi pada kasus ini adalah ketika kita telah menghibahkan suatu objek kepada orang lain, kita masih tetap ingin mengelola dan menguasai objek tersebut. Sebenarnya konsep dari hibah sendiri itu adalah cuma-cuma. Jadi apabila kita masih ingin tetap ingin mengelola dan menguasai objek tersebut, hal tersebut melanggar salah satu unsur dari hibah sendiri, yaitu dilakukan secara cuma-cuma atau sukarela. Oleh karena itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuan A dalam kasus simulasi ini batal demi hukum karena pelaksanaan hibah
yang dilakukan untuk pembagian warisan kepada ahli waris itu tidak dapat dilakukan. Dapat dimungkinkan apabila kita ingin memberikan hibah kepada orang lain atau siapapun, dan kita masih ingin mengelola dan menguasai objek itu, kita dapat melakukannya dengan melakukan hibah wasiat, karena hibah wasiat tersebut baru terjadi ketika kita sebagai pemilik objek tersebut telah meninggal dunia. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan dari konsep dan hibah dan pewarisan tersendiri, dan akibat hukumnya apabila kita menggabungkan dua peristiwa tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari, seperti konflik pembatalan akta hibah. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih.